Shalom, puji Tuhan. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya pemurahan Tuhan sajalah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan pada kesempatan hari ini akan memberkati kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah ya dengan satu tema pengharapan orang percaya. Haleluya. Saudara, kita masih berada di dalam suasana Paskah hari ini ya. Tuhan Yesus belum naik ke surga. Nah, berkenaan dengan hal itu saya masih ingin menyampaikan kebenaran firman Allah berkisar dengan saat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, sekali lagi tema saya adalah pengharapan orang percaya. Nah, yang dimaksud orang percaya ini siapa sih? Nah, orang yang percaya itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, berarti ada orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, sini ada kekhususan pengharapan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita baca lebih dulu ayatnya ya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai keempat ya. Dikatakan di sana sebab yang sangat penting. Wow. Paulus berkata yang sangat penting. Berarti ada yang penting, ada yang tidak penting, tetapi di sini kelasnya adalah yang sangat penting, saudaraku, yang telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, apa yang menjadi pengalamanku sendiri, yang kunikmati sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai, cocok, persis dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci, oleh firman Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus benar-benar dia mati, saudara. Ya, kalaupun ada orang yang mengatakan Tuhan Yesus tidak mati, ya, tetapi diserupakan, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati. Dan ayat selanjutnya mengatakan bahwa setelah dia mati, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi jelas di sini, saudaraku, Paulus mengatakan sangat penting saudara kalian memahami apa yang telah menjadi pengalamanku sendiri, bahwa Kristus benar-benar telah mati seperti yang dikatakan oleh kitab suci dan ia benar-benar bangkit. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus itu menggenapi apa yang sudah pernah dikatakan ketika dia berada bersama-sama dengan muridnya. Ya. Jadi apa yang terjadi menjadi pengalaman, dan ini bukan dongeng ya, saudaraku ya. Bukan cerita isapan jempol, tetapi benar-benar fakta sejarah bahwa Yesus telah mati dan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Dan hal itu untuk menggenapi apa yang telah pernah dikatakan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai 23 dikatakan di sana, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, maka Tuhan Yesus berkata kepada mereka semua, dengarkan ya, bahwa anak manusia atau dirinya sendiri yang dimaksudkan di sini akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ini perkataan Tuhan mendahului apa yang jadi pengalaman hidupnya, dia mati dan dibangkitkan. Jadi sebelum peristiwa itu terjadi,
Tuhan sudah sampaikan lebih dulu bahwa Yesus Kristus anak manusia itu akan diserahkan dan dibunuh dan kemudian bangkit pada hari ketiga dari kematian. Ya. Jadi jelas di sini saudaraku bahwa kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Apalagi hal itu sudah disampaikan lebih dulu oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Haleluya. Nah saudaraku, tanpa kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya kematiannya, ya kematian Kristus itu adalah cuma merupakan satu lambang kehancuran kita. Ya, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka hanyalah merupakan masalah kehancuran saja dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dan 18, di situ dikatakan, dan jika andai kata bila mana Kristus tidak dibangkitkan, percuma, sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah keyakinanmu, dan satu hal lagi, kamu masih tetap tinggal hidup di dalam dosamu. Coba bayangkan saudaraku, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita, dia mati di atas kayu salib. Tapi kalau dia tidak dibangkitkan, itu omong kosong. Ya, tidak akan menjadi fakta kebenaran sehingga kita bisa diselamatkan. Dan jika Kristus memang tidak dibangkitkan, konyol kita saudaraku ya, kita akan masih tetap hidup di dalam dosa. Status kita adalah orang berdosa, dan demikianlah pula binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ya saudara, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus dengan pengharapan nanti masuk surga, nanti memperoleh hidup yang kekal, ya sampai kita mati sekalipun, tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, percuma kalaupun kita mati di dalam Kristus. Ya, jadi kalau Yesus mati dan tidak dibangkitkan, sekali lagi percuma kita beribadah, percuma kita percaya kepada Yesus. Tetapi fakta sejarah, ya Alkitab menuliskan, dan kebangkitannya itu sudah dibuktikan oleh murid-muridnya. Berulang kali Tuhan Yesus menampakkan dirinya sebelum dia naik ke surga, menyatakan dirinya bahwa aku sudah bangkit. Haleluya, haleluya. Kalau tidak celaka kita saudaraku, status kita masih berada di dalam dosa, dan upah dosa, ganjaran dosa itu adalah maut. Maut itu adalah kematian kekal nanti. Ya, kematian kekal dalam arti masuk di dalam penghukuman di sana untuk selama-lamanya. Amin. Amin, amin. Ya, tetapi Kristus benar-benar bangkit, saudaraku, dan memberikan satu harapan. Ya, satu harapan yang sangat luar biasa. Kita baca dulu ayatnya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, ya terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang begitu besar, anugerahnya yang begitu besar, telah melahirkan kita kembali, membentuk kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ya saudaraku, kepada satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya, kita dilahirkan, kita dibentuk menjadi satu manusia yang memiliki pengharapan. Haleluya. Apa sih pengharapan itu, saudara? Pengharapan itu adalah sesuatu yang ingin kita nikmati ke depan. Ya. Jadi andai kata itu kita bertindak atau melakukan sesuatu, tentu kita memiliki harapan apa yang kita kerjakan nanti akan mencapai hasil yang memuaskan, mencapai hasil yang menyenangkan. Kita berharap hal itu terjadi, artinya kita berkeinginan untuk menikmati apa yang menjadi angan-angan kita, yang kemudian kita berjuang untuk mencapainya, mungkin dengan bekerja keras,
atau menuntut ilmu setinggi-tingginya. Iya. Saudaraku, tetapi ada juga pengharapan karena bersumber dari janji, ya, janji seseorang untuk memberikan sesuatu dan kita berharap ingin menikmatinya. Ada kata suatu saat ada seorang berjanji kepada kita, dia akan memberikan nanti motor, maunya begitu ya. Nah, tentu kita berharap supaya hal itu nanti terjadi dan kita bisa nikmati. Ya, jadi apa yang kita inginkan ke depan, itulah harapan. Ya, jadi saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita juga memiliki pengharapan. Ya, untuk mencapai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membahagiakan hidup kita. Ya. Tetapi perlu kita pahami, ya, bahwa kita juga semua orang itu memiliki pengharapan. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki pengharapan. Sekali lagi, orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu juga mempunyai pengharapan untuk mencapai kenikmatan di waktu yang akan datang. Demikian pula kita, saudaraku, sebagai orang percaya, pasti kita juga memiliki pengharapan. Amin. Ya, haleluya. Tetapi ingat, milikilah pengharapan yang benar. Ya, jadi ternyata saudara, pengharapan itu ada yang salah dan ada yang benar. Tetapi sekali lagi sebagai tema yang sudah saya sampaikan, pengharapan orang percaya. Nah, apa yang harus diharapkan oleh orang percaya? Milikilah pengharapan yang benar. Haleluya. Nah, bagaimana kita bisa memahami, bisa mengerti, bisa membedakan pengharapan yang benar atau tidak? Nah, saudara, kita perlu mengerti hal ini, bahwa ternyata ada dua bentuk jenis pengharapan. Ada dua jenis pengharapan. Ya. Nah, yang pertama adalah pengharapan secara umumnya. Pada umumnya pengharapan, ya. Jadi semua orang memiliki hal ini. Ya, tetapi juga ada pengharapan yang khusus. Pengharapan umum, pengharapan yang khusus, ya. Tapi sekali lagi, milikilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, milikilah pengharapan yang benar. Ya, mari kita tinjau lebih dulu. Pertama adalah pengharapan secara umumnya, ya. Jadi pengharapan secara umumnya ini artinya semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan yang percaya kepada Tuhan Yesus itu juga memiliki pengharapan. Ya, pengharapan. Memiliki angan-angan, memiliki sesuatu yang akan dicapai di masa yang akan datang. Ya. Haleluya. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah pengharapan orang yang fasik. Orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang di luar Tuhan, mereka juga memiliki pengharapan. Ya. Memiliki keinginan yang ingin dicapai. Ya. Dan pengharapan orang fasik, kita perhatikan di dalam Amsal pasal 11 ayat yang ke-7. Pengharapan orang fasik itu gagal pada saat kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, dalam hal ini artinya juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga orang yang jahat, dikatakan sia-sia pengharapannya. Apa yang diharapkan itu akan menjadi sia-sia. Kenapa, saudaraku, ya? Nah, karena hanya berakhir sampai pada kematian. Apa yang diharapkan mungkin tercapai. Waduh, aku berharap ingin punya rumah yang megah, yang tinggi. Didapat. Aku berharap supaya saya dapat memiliki mobil yang bagus, tidak hanya satu tapi 5. Dengan kerja keras dia dapatkan itu. Tetapi saudara, apa yang terjadi ketika dia mati?
Apa yang diharapkan, apa yang dinikmati sementara itu sudah tidak akan pernah mengikut dia lagi. Berhenti sampai di situ. Ya, bahkan kalaupun dia memiliki mobil yang mewah sekalipun, tatkala dia mati, yang digunakan adalah cuma ambulan. Ya, mungkin apa ya? Ya, mobil apa ya? Pokoknya mobil ambulan saja yang membawa dia sampai ke kuburan. Rumah yang megah ditinggalkan, dia hanya tinggal di satu lokasi di kuburan, habis. Apa yang diharapkan itu sia-sia. Ya, saudaraku, hanya berkisar berputar kepada dunia yang memang tidak lama lagi. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya, kita nggak tahu. Kita berharap berapa lama lagi hidup di dunia, menikmati apa yang sudah menjadi hasil pengharapan kita. Kita nggak tahu. Kadang-kadang yang masih muda saja mendahului yang tua. Yang tua masih hidup, yang muda sudah mendahului. Ya, seperti itu berbahagialah orang-orang tua, nikmati saja hidup ini. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk menjadi tua, karena yang muda belum tentu bisa menjadi tua. Amin. Haleluya. Nah, semuanya akan berakhir dengan kematian, tidak membawa apa-apa. Masih beruntung saudaraku orang percaya Tuhan. Ya, bayangkan mati saja, masih dia pakai jas kadang-kadang. Ya, ini masih bisa pakai kacamata, dikasih kacamatanya dibawakan, dan nanti masih bisa tersenyum, saudara. Ya, walaupun tidak dibawa segala-galanya, tetapi dia menikmati, ya, artinya dalam hidup ini. Ya, saudara kita kasih sekali lagi bahwa harapan orang-orang fasik, harapan orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu berhenti akhirnya pada saat dia mati. Ya, haleluya. Matius pasal 16 ayat 26 mengatakan, kalau demikian, apa gunanya, apa untungnya seorang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Tidak ada untungnya kan? Apa yang kita kerja sekarang ini, ya sekali lagi yang akan kita bawa. Apa untungnya sekarang? Ya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Aduh, harapan orang fasik itu berhenti sampai di liang kubur. Tamat sudah. Ya. Tetapi harapan khusus ini beda. Harapan khusus ini adalah harapan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, pengharapan orang yang percaya kepada Tuhan ini, arahnya, sasarannya adalah kepada kekekalan. Ini saudara, kalau orang yang percaya kepada Tuhan mengerti apa arti pengiringannya kepada Tuhan, sasaran harapannya adalah hidup yang kekal. Nah, bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengharapkan apa yang ada di dunia ini. Itu hanya sekedar saja, saudaraku, sebab kita mempunyai satu keyakinan. Nggak perlu kita berharap terlalu begitu rupa. Sehingga seperti Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi Bapak mengerti kebutuhan. Ya, sebab itu saudara, kalau kita sadar bahwa Bapa yang ada di surga itu memahami, mengerti apa yang jadi kebutuhan kita nggak perlu takut tentang hidup kita yang selagi kita jalani di dalam dunia ini. Tetapi harapan yang paling tepat itu adalah harapan kepada kekekalan. Haleluya. Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan di sana, saudaraku ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ini orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku ya. Masa depan kita ada. Sekali lagi, masa depan ini bukan kemudian berapa tahun lagi kita hidup di dunia ini menikmati sekali, tapi masa depan untuk hidup yang kekal. Karena arah pengharapan kita adalah kepada hidup yang kekal. Ya, jadi artinya di sini ya hidup kekal itu akan kita capai karena harapan itu tidak akan hilang. Amin. Haleluya.
Harapan orang-orang yang percaya itu bukan hal-hal duniawi ini, saudara. Bukan. Ya, karena hal-hal duniawi ini sifatnya sebentar saja. Sementara saja. Ya, bukan itu. Kalau hal itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita, sayang ya saudaraku ya. Karena 1 Korintus pasal 15 ayat 19 mengatakan di sana, jikalau kita hanya di dalam hidup yang sekarang ini saja, hidup yang ini saja, hidup di dunia ini saja, menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka dikatakan kita adalah orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Ya, kalau kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, harapan kita hanya perkara-perkara duniawi ini saja yang akan hilang ini saja. Dikatakan kita paling malang, paling apes, paling sial. Ya. Harapan orang percaya itu bukan hal-hal duniawi, tapi hal-hal yang kekal. Haleluya, haleluya. Sebab itu tidak mudah menjadi orang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kita kejar adalah perkara-perkara sorgawi. Amin. Haleluya. Nah, 1 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan, ya, harapan kita itu adalah untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap, ya, yang tidak bisa cemar, yang dikotori, dan yang tidak bisa layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Bagi saudara, bagi saya, kalau kita memiliki pengharapan yang benar, bukan hal-hal duniawi, tetapi yang kekal, itu yang surgawi, yang tersimpan di sana, ya. Haleluya. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Lalu kita ngerti ini, saudara, segera mari kita beralih. Pengharapan kita yang salah hanya perkara-perkara yang segera akan lenyap ini saja. Mari kita beralih kepada pengharapan yang kekal. Haleluya. Nah, saudaraku, kita memiliki dasar, ya. Jadi dalam arti apa? Mengapa kita memiliki pengharapan yang kekal? Itu bukan muncul begitu saja. Bukan tiba-tiba kita memiliki pengharapan untuk yang masa kekal itu, mempunyai pemikiran semacam, tidak. Itu ada dasarnya. Ada penyebabnya, saudaraku. Ya, dasar pengharapan orang percaya itu bukan hal, ya, bukan hal yang terlihat, melainkan keyakinan, iman, percaya, itu dasarnya. Ya, kenapa kita bisa memiliki pengharapan? Karena kita percaya. Nah, Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di situ, iman, keyakinan, kepercayaan itu adalah dasar, pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum melihat hasilnya, tetapi kita percaya. Dasarnya sekali lagi percaya, iman. Iman itu adalah dasar, pondasi, landasan dari segala sesuatu yang kita harapkan, walaupun pada kenyataannya belum kita lihat. Iman dasar kita. Nah, mak percaya kepada siapa? Iman kepada siapa? 1 Timotius pasal 1 ayat 1 mengatakan di sana, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus itulah dasar pengharapan kita. Amin. Sekali lagi, saudaraku, orang Kristen itu punya dasar dalam menjalankan, ya, dalam menikmati pengharapannya. Sekali lagi punya dasar, dan dasarnya adalah keyakinan, iman, dan imannya itu diarahkan kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit
tidak dibangkitkan, percuma kita percaya kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Di dasar keyakinan kita itu adalah Yesus secara pribadi yang sudah mati dan bangkit, ya. Nah, namun demikian, kalau kita memiliki pengharapan yang benar, ada konsekuensi yang harus kita lewati, kita lalui, saudaraku, ya. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 sampai 18, di situ dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, kata Paulus. Sebab meskipun manusia lahiriah kami ini, ya, semakin merosot, ya, semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Saudara perhatikan, memang kadang-kadang tidak bisa, ya, kita menikmati seperti orang duniawi yang secara jasmani mereka semakin meningkat dari hari ke hari, semakin bertambah-tambah. Tetapi karena pengharapan kita adalah pengharapan yang kekal, maka sebaliknya terjadi. Maka yang secara jasmani ini, saudaraku, itu semakin merosot, semakin merosot, semakin merosot. Ya, haleluya. Nah, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, ya, ada kata kita mengikut Yesus itu kadang-kadang hidup dalam hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita menderita, ya. Tetapi penderitaan ringan saja yang kita nikmati sekarang ini, itu mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, melebihi dari segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Amin. Ya, saudaraku, sekali lagi, kita sebagai orang percaya kadang-kadang kita menikmati, ya, gelombang-gelombang kehidupan selagi masa di dunia ini. Kita lihat saja situasi-situasi yang ada, yang terjadi sekeliling kita. Untuk orang-orang percaya, untuk gereja-gereja itu selalu mengalami yang tidak menyenangkan. Tetapi itu penderitaan yang ringan saja, kata firman Allah, yang akan membawa kita memiliki kemuliaan yang kekal, yang melebihi dari segala-galanya. Amin. Haleluya. Nah, sebab kami, sekali lagi, keyakinan kita, iman kita, pengharapan kita, saudaraku, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Ya, sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh menikmati atau, ya, menerima atau, ya, mengalami sesuatu yang duniawi ini karena kita selagi hidup dalam dunia. Tetapi kita tidak memperhatikan yang kelihatan itu, saudaraku. Ya, dalam arti tidak memperhatikan itu, ya, kita nikmati sajalah berkat Tuhan sejauh mana Tuhan limpahkan, berikan kepada kita. Kita nikmati saja, tetapi bukan itu yang menjadi fokus perhatian kita, ya, melainkan perhatian kita kepada yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu sifatnya cuma sementara, sampai pada kematian saja, saudaraku. Sedangkan yang tidak kelihatan itu adalah sampai kepada kekekalan. Wow. Luar biasa, saudaraku, ya. Haleluya. Kalau kita paham ini, hidup ini akan menempatkan sesuai persis cocok seperti apa yang diinginkan oleh firman Allah. Pengharapan orang percaya itu adalah pengharapan kepada masa yang kekal. Bukan berarti tidak boleh menikmati apa yang ada sekarang ini, tetapi itu semata-mata bukan menjadi perhatian khusus. Tapi perhatian khusus kita adalah perkara hidup yang kekal. Amin. Haleluya. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 9, di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu, ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika saja harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Ya, ternyata ikut Kristus itu kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Mungkin kita hidup bersama-sama di satu daerah, di kampung mungkin. Terkadang kita merasa dikucilkan. Kita ada di satu kelas, ya, sama-sama dengan teman-teman kita. Kadang-kadang kita juga disisihkan. Tetapi firman Allah katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Ya. Kenapa, saudaraku? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian
keaslian dari keyakinanmu, dari imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kalau ingin tahu emas itu murni atau tidak, maka dia harus diuji dengan api. Sedangkan kita lebih dari emas. Haleluya. Untuk melihat sejauh mana kemurnian keyakinan kita, tidak tergoyahkan pengharapan kita untuk hal-hal yang akan datang. Bergembiralah. Walaupun seketika saja, sebentar saja, tidak lama kita mengalami penderitaan. Amin. Tidak gampang ya jadi orang Kristen ternyata. Haleluya. Nah saudaraku, sehingga kemudian kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudaraku, tidak lama andai kata kita mungkin satu saat mengalami beban dalam hidup ini, karena kita percaya kepada Yesus, Tuhan akan ganti dalam kemuliaan ketika Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menyatakan dirinya dan kemudian membawa kita untuk sampai di tempat tujuan pengharapan kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Ya, walaupun sekarang kita belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Ya, saudara, kita percaya Yesus, tapi kita belum pernah melihat Yesus kan? Ada gambar-gambar yang biasa dipasang di dinding-dinding, tapi belum tentu sesuai. Itu adalah gambar aktor-aktor atau hasil lukisan saja. Ya, kita belum pernah melihat Dia, tetapi kita percaya. Dan saudaraku, mari kita bersukacita. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Wow. Kita belum melihat Dia, tapi nanti suatu saat kita akan menikmati sukacita yang tidak terkatakan. Ya, kenapa saudaraku? Ketika kita sampai kepada tujuan iman kita, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, ya, tujuan iman, tujuan pengharapan kita. Ya, karena dengan iman kita memulai pengharapan, dan pengharapan itu akan keselamatan yang akan datang. Ya. Tadi dikatakan, percuma kalau Yesus tidak bangkit, kita tetap tinggal di dalam dosa kita, dan kita akan dihukum mati, maut upahnya. Tetapi ketika kita memilih pengharapan yang benar, saudaraku, kita akan mencapai tujuan pengharapan kita, yaitu keselamatan jiwa. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, pengharapan itu merupakan jangkar sauh yang teguh, ya. Jadi pengharapan itu merupakan satu, kalau kita memiliki pengharapan untuk ke depan, itu merupakan jangkar yang kita letakkan, kita labuhkan. Ya, saudara lihat kalau kapal itu di tengah laut dan atau di pinggir laut lah, ya, supaya tidak lagi hanyut oleh aliran air, maka pasti dilemparkanlah sauh, ya, jangkar itu, saudara, untuk menghambat mungkin gerakan dari air yang kemudian menggerakkan kapal atau perahu itu. Pengharapan itu merupakan sauh jangkar yang kuat. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 yang 20 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang tegar dan aman bagi jiwa kita. Waduh, saudaraku, kalau kita memiliki pengharapan, jiwa kita akan aman, ya, tidak gampang patah semangat di tengah jalan, ya. Dan jangkar itu, sauh itu, pengharapan itu telah dilabuhkannya sampai ke belakang tabir, ya, dalam kemah suci, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ya. Ketika Ia menurut peraturan dari Melkisedek, imam besar, ya, sampai selama-lamanya. Saudaraku, Tuhan Yesus telah mendahului, ya, untuk membimbing kita supaya kita memiliki iman
bagaikan sauh yang begitu kuat. Apapun yang terjadi, kita memiliki pengharapan. Sekarang kita boleh memiliki beban penderitaan, kesulitan, tetapi nanti ke depannya. Haleluya. Jadi betapa salahnya ya, kalau orang Kristen itu hanya berharap perkara duniawi, menumpuk harta duniawi saja. Ya sekali lagi bukan tidak boleh kaya, saudaraku ya. Tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan karena susah payah kita. Ya karena susah payah kita tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita meyakini bahwa kekayaan yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan, maka dengan berkat itu kita bisa memuliakan Tuhan. Karena target kita, sasaran kita, harapan kita adalah kepada kekekalan. Ya, apapun yang terjadi, kehidupan kita mewah, kehidupan kita mungkin kekurangan, tapi pengharapan bagaikan sauh yang kuat yang tidak akan pernah menggeserkan harapan kita ke depan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, jika landasan dan pengharapan kita adalah Kristus yang telah bangkit. Nah, haleluya. Maka pengharapan yang lain pun akan terpenuhi. Ya, yang lain pun akan terpenuhi. Karena Tuhan itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Saudara, Tuhan yang berjanji tidak pernah bohong seperti manusia. Ya, tidak. Allah itu bukan manusia yang gampang berdusta. Tidak. Apa yang dikatakan pasti ditepati. Karena firman Allah tidak pernah gagal. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi satu iot pun dari Alkitab, dari firman Allah tidak akan pernah lenyap. Amin. Bersyukurlah kalau kita mengerti hal ini, saudaraku ya. Dan akhirnya apa yang harus kita kerjakan? Ibrani pasal 6 ayat 11. Di situ dikatakan, tetapi kami ingin saudara-saudara supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhanmu. Ini yang penting pada akhirnya. Ya, yang sama untuk mencapai pengharapanmu, menjadikan pengharapanmu itu satu milik yang pasti sampai kepada akhirnya. Saudara, ya, kita diharapkan memiliki kesungguhan. Ya, tunjukkanlah kesungguhan. Ya, tekad apapun yang terjadi untuk menjadikan pengharapan kita itu sebagai milik yang pasti sampai kita menikmati dari hasil pengharapan kita yang benar itu ya pada akhirnya. Sekali lagi saudaraku, pengharapan itu harus kita memiliki sasaran yang tepat. Walaupun selagi kita di dunia ini, kita juga boleh berharap, tetapi hanya sekedar bagaimana berharap tentang pemeliharaan Tuhan saja selagi di dunia ini. Jangan berharapan hal-hal duniawi berlebih, karena itu hasilnya hanya berakhir sampai pada kematian. Tetapi pengharapan hidup kekal, itulah yang luar biasa. Ya, haleluya. Tidak semua orang bisa mencapai ke sana, kecuali orang yang percaya kepada Yesus dan dengan percaya itu memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita pada kesempatan hari ini. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di surga, pencerahan-Mu hari ini, sehingga kami boleh mengerti sekarang bahwa pengharapan yang benar itu adalah pengharapan kekekalan. Pengharapan masalah-masalah surgawi yang akan datang, bukan hanya berpisah dari hal-hal duniawi yang akan lenyap ini. Ampunilah ketidakmengertian kami selama ini ya Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan Kau tolong supaya pengharapan kami terarah kepada pengharapan yang benar, dan keyakinan kami
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami selagi di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.